Beralih ke informasi lain, pemirsa, mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadial Fitri ditetapkan sebagai tersangka setelah terlibat dalam praktik klinik kecantikan ilegal. Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter dan melakukan tindakan facelift pada belasan orang hingga mengalami cacat permanen. Dari panggung gemerlap Putri Indonesia, Jenny Rahmadial Fitri kini terancam mendekam di penjara. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. 2 kali mangkir dari panggilan Polda, Jenny ditangkap di Sumatera Barat dan langsung dibawa ke Pekanbaru. Polisi telah memeriksa belasan saksi. Dalam penyelidikan dan keterangan saksi, Jenny tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kedokteran. Hanya pernah mengikuti kursus kecantikan di Jakarta pada 2019 dan memperoleh sertifikat yang seharusnya diberikan hanya pada tenaga medis. Berbekal sertifikat itulah Jenny membuka praktik sejak 2019 di klinik Arauna Beauty Aesthetic dengan tarif treatment facelift mulai 16 juta rupiah. Meski tidak memiliki kompetensi dan kewenangan, Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter dan melakukan tindakan facelift pada belasan pasien. Akibatnya, beberapa orang justru mengalami kerusakan pada wajah dan kulit kepala. Beberapa di antaranya mengalami cacat permanen usai gagal operasi bibir dan cacat di kulit kepala dan rambut tidak tumbuh. Data sementara, jumlah korban mencapai 15 orang. Salah satu korban melaporkan Jenny ke Polda Riau. Kini usai Jenny ditetapkan sebagai tersangka, Yayasan Putri Indonesia resmi mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 dari Jenny Rahmadial Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukan kebetulan udara Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir terasa semakin panas. BMKG menyebut kondisi ini terjadi akibat periode peralihan musim. Hasil pengukuran terakhir BMKG menunjukkan bahwa suhu maksimum di Jakarta mencapai 36 derajat Celcius. Meski terasa menyengat, kondisi ini disebut masih normal dan menjadi bagian dari siklus tahunan. Iya sih, akhir-akhir ini kayaknya udah mulai masuk cuaca ekstrim ya, dibandingkan sebelumnya kan hujan terus, tapi kayak sekarang tiap hari udah makin terik deh. Untuk antisipasi biasanya pakai sunscreen, kemudian membawa kipas portable seperti ini dan juga minum air putih yang cukup sih. Panas terik Jakarta dipengaruhi masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Tutupan awan yang semakin berkurang membuat sinar matahari lebih maksimal menyentuh permukaan bumi. Ditambah kondisi udara yang lebih kering, serta angin yang cenderung lemah membuat suhu terasa lebih menyengat. Nah, untuk prediksinya sendiri, ini sebetulnya untuk suhu sekitar 36 ini masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan ya, sekitar 35, 36, 37, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai suatu siklus tahunan gitu. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar waspada pada masa peralihan ini karena potensi hujan lebat dan angin kencang masih bisa terjadi secara tiba-tiba. Pemirsa, apakah Anda merasakan akhir-akhir ini cuaca terasa lebih panas dibandingkan hari-hari biasanya? Informasi yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa di bulan April ini memang memasuki musim peralihan, yakni dari musim hujan ke musim kemarau. Dan saat ini kalau dilihat dari cuaca di wilayah Jakarta ini cukup terik pemirsa, yang mana mungkin warga masih memilih begitu ya untuk beraktivitas, mengurangi aktivitasnya di siang hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menargetkan ratusan unit hunian sementara di kawasan Senen, Jakarta Pusat segera dihuni warga bantaran rel. Yasmin Atani akan melaporkan perkembangan terkini dari pembangunan huntara tersebut yang hampir selesai 100%. Ya pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Huntara atau hunian sementara di Senen, Jakarta Pusat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran area stasiun Pasar Senen, Jakarta. Adapun untuk progres penyelesaian ini sudah hampir 100%, tepatnya 99%. Tinggal menunggu pemasangan seperti listrik, internet, dan juga air. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu unit di dalam seperti apa fasilitas yang sudah dipersiapkan. Ini Anda bisa lihat di layar televisi. Untuk di dalam kamar yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter ini sudah terisi
2 buah kasur begitu ya, yang dilengkapi dengan bantal dan juga guling. Kemudian ada juga lemari, 1 buah lemari. Dan yang terpenting di sini sudah disediakan kipas angin, pemirsa. Jadi memang untuk 1 unit ini diperuntukkan bagi 1 keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni orang tua, ayah, ibu, kemudian juga 2 orang anak. Selain tentunya fasilitas inti, ada juga fasilitas pendukung yang sudah dipersiapkan atau fasilitas umum. Nah, di luar ini pemirsa ada area bermain anak tentunya yang sudah dilengkapi dengan ayunan, kemudian juga ada perosotan, tentunya nyaman bagi sang buah hati untuk bermain bersama teman-teman. Selain itu juga ada fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama-sama, seperti ada toilet bersama, kemudian juga dapur bersama, tempat mencuci, dan juga area komunal yang bisa digunakan oleh warga untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Nah, diperkirakan warga sudah mulai bisa menempati area ini pada tanggal 15 Juni 2026 mendatang. Dan memang hunian sementara ini dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal atau hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jakasam, News melaporkan. Pemirsa, diam-diam mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dampaknya kini mulai terasa, terutama pada harga-harga sejumlah kebutuhan hidup yang terus merangkak naik. Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah terus tertekan oleh dolar Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi seiring berkurangnya dana dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Rupiah sempat menguat di awal pekan ke level 17.227 per dolar Amerika. Namun perlahan kembali melemah hingga menyentuh 17.324 dolar pada penutupan di Rabu sore. Melemahnya rupiah membuat barang-barang dari luar negeri menjadi semakin mahal. Dampaknya mulai terasa pada harga pangan, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Kondisi ini membuat harga jual turun naik di tingkat konsumen. Hingga kini pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu masyarakat diimbau agar lebih bijaksana dalam mengelola pengeluaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah berpamitan dengan kerabat dan menggelar Walid Matu Safar, malah gagal berangkat ibadah umroh. Belasan orang menggeruduk Biro Perjalanan Umroh dan Haji di sebuah mal di Semarang, Jawa Tengah. Kapok, uang 275 juta itu banyak ya, Herdi. Sejumlah mak-mak yang mengaku menjadi korban penipuan umroh menggeruduk kantor Biro Perjalanan Umroh dan Haji Al-Amanah di sebuah mal di Semarang. Sambil terus memaki-maki, korban meminta pada pemilik umroh Herdi Utomo mengembalikan uang mereka. Total uang yang sudah disetor mencapai 1 miliar rupiah dari 12 orang korban. Korban yang dijanjikan berangkat umroh sejak Desember 2025 lalu ternyata batal meski sudah membayar lunas. Padahal semua perlengkapan sudah disiapkan termasuk manasik, pembelian koper, rompi dan lainnya. Berdasarkan informasi, masih banyak korban lain yang belum berangkat dan menumpuk hingga puluhan orang. Saya dirugikan 46 juta, baru dikembalikan sebagian. Di grup saya itu ada 5 korban. Saya sama istri, kemudian totalnya kurang lebih saya 50 juta. Kemudian teman saya 50 juta, ada juga yang 275 juta. Ya kurang lebih hampir 400-an atau 1 M mungkin ya. Meski sempat mengelak, pemilik travel umroh akhirnya digelandang polisi untuk dimintai keterangannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sejumlah korban sudah melaporkannya ke polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andri Apranto melaporkan.